Shalom teman-teman, kembali lagi di King of King TV channel, channel yang memberikan pembelajaran tentang pengenalan akan Tuhan kepada kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin coba memberikan suatu pelajaran pengertian di mana tentang silsilah Yesus. Ya, kenapa Al-Quran tidak mau mengatakan Yesus anak Daud, tetapi kenapa Al-Quran selalu mengatakan Isa ibnu Maryam, ya, Isa bin ibnu Maryam, ya, artinya Yesus itu adalah anak Maria. Kenapa Yesus itu tidak mau, mereka Al-Quran tidak mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Daud? Kenapa harus anak Maria? Karena kan Yesus itu juga bukan hasil hubungan seks antara Maria dengan Yusuf. Jadi tidak bisa dikatakan Yesus itu anak Maria. Kecuali Maria menikah dengan Yusuf, melakukan hubungan seksual. Spermanya dan sel telur menyatu, terjadilah pembuahan, maka disebut anak Maria bin ibnu Maryam, kan gitu kan. Nah, jadi di dalam poin video kali ini saya akan menjelaskan kepada saudara-saudara bahwa di mana Al-Quran itu selalu mengagung-agungkan keturunan dari perempuan, ya. Kita ketahui bahwa Muhammad, ya, yang ada bergelar Habaib itu sekarang, ternyata itu adalah berasal dari keturunan perempuan, karena semua anak Muhammad yang laki-laki semua itu meninggal atau tewas dalam pertempuran. Jadi yang tinggal cuma hanya anak perempuannya. Kita tahu dalam sejarah istiadat bangsa Israel, anak laki-laki itu adalah menjadi penerus nama keluarga. Anak laki-laki itu adalah penerus dan pemimpin di dalam keluarga. Tetapi karena semua anak Muhammad yang laki-laki sudah meninggal, mau nggak mau putrinya Muhammad itu yang bernama Fatimah itu menikah dengan Ali, dan Ali inilah yang menurunkan yang bergelar Habaib. Jadi kalau dikatakan Habib Rizik, Habaib itu sebenarnya bukan berasal dari keturunan laki-laki, karena semua anak laki-laki Muhammad itu sudah meninggal, ya, mati semua dan tidak meninggalkan keturunan, sehingga tidak ada yang meneruskan namanya. Nah, saudara, perlu Anda ketahui bahwa Yesus di dalam Alkitab, bahwa Alkitab itu adalah sangat menjunjung keturunan dari laki-laki. Kenapa harus laki-laki? Karena laki-laki itu adalah gambaran dari Allah. Perempuan itu adalah gambaran dari jemaat, gambaran dari umat, ya. Itu adalah ada itu simbol-simbolnya, ya. Laki-laki itu gambaran dari kealahan, sementara perempuan itu lambang dari umat. Jadi kalau dikatakan bahwa yang bergelar Habaib itu harus diturunkan dari perempuan, itu memang sudah memang rencana Tuhan bahwa Muhammad itu tidak akan meneruskan keturunannya dari garis keturunan laki-laki, ya. Itu adalah memang sudah kedaulatan Tuhan yang tidak mengizinkan Muhammad memiliki keturunan dari laki-laki, ya. Contoh misalnya kita ketahui bahwa anak Yakub itu kan ada 12 laki-laki, satu perempuan yang bernama Dina. Nah, Dina ini tidak masuk hitungan, saudara, dalam 12 suku Israel karena dia perempuan, karena dia akan meneruskan nama suaminya. Jadi semua itu semua kepemimpinan di dalam kerajaan Allah itu ditentukan oleh garis keturunan dari laki-laki, ya. Sama seperti orang Batak itu yang disebut dengan Pahopu Panggoaran itu harus berasal dari anak sulung dan harus laki-laki, ya. Gitu. Terus kenapa Yesus tidak dikatakan anak Yusuf, ya, anak Daud? Padahal Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Yang kenapa harus dikatakan anak Daud? Karena Daud itu adalah raja. Kalau disebut anak Daud berarti Yesus harus mewarisi tahta Daud, ya. Di Lukas 1 ayat 32, Yesus akan duduk di atas tahta Daud karena Yesus itu adalah laki-laki. Yesus bukan perempuan, saudara-saudara. Nah, Al-Quran selalu memaksakan menegakkan kerajaan perempuan nih. Kalau bisa saya kesimpulkan, Al-Quran ini adalah kerajaan perempuan, Kingdom of Woman. Kenapa Kingdom of Woman? Karena gelar Habaib itu adalah berasal dari Fatimah, putri Muhammad.
itulah gelar habaib. Jadi kalau saya katakan Muhammad adalah kerajaan perempuan, Islam itu adalah kerajaan perempuan, itu benar karena semua anak laki-lakinya Muhammad sudah meninggal, hanya satu putrinya yang masih bertahan hidup, dan oleh putrinya inilah dia meneruskan keturunannya yang ada sekarang bergelar habaib. Nah, demikian juga Al-Quran pun harus tidak mau Al-Quran menyebut Yesus itu anak Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf itu suku Yehuda. Ya, suku Yehuda adalah suku yang memegang tongkat kerajaan di Kejadian 10 Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Jadi Al-Quran ini memang sudah mau supaya Yesus itu bukan raja. Cara satu-satunya untuk mereka untuk mendukung Yesus bukan raja adalah satu-satunya Al-Quran tidak akan pernah memberikan kesaksian bahwa Yesus itu adalah berasal dari keturunan Daud atau dia dipakai marga ayah. Yesus itu kan walaupun Yusuf bukan ayah kandungnya, tetapi kan dari yang namanya marga kepemimpinan itu tetap harus diambil dari garis laki-laki, karena bagaimanapun kan Yesus itu kan tinggal di rumah Yusuf. Yusuf itu kan pemimpin keluarga. Pemimpin keluarga itu bukan Maria. Yusuf punya hak memberikan Yesus marga Yehuda karena dia pemimpin keluarga, ya kan. Saya juga kalau ada orang tinggal di rumah saya suka-suka saya mau pakai orang dia mau marga apa, karena saya berkuasa di rumah saya. Karena saya sebagai laki-laki itu adalah kepala keluarga, bukan perempuan. Nah, Al-Quran selalu mengatakan Yesus itu Isa ibnu Maryam. Jadi selalu mengatakan Yesus itu adalah anak perempuan gitu loh, anak dari Maria. Kenapa Al-Quran tidak berani mengatakan Yesus itu adalah anak Daud, supaya Yesus berasal dari Yehuda? Kan di kitab Wahyu dikatakan, Wahyu 5 dikatakan bahwa Yesus itu adalah singa dari Yehuda. Saya bacakan sekarang di tentang nubuatan kelahiran Yesus di Matius 2. Matius 2 ya. Ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkanlah semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, dimintai keterangan dari mana mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab para nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi jelas-jelas kitab para nabi pun sudah mewanti-wanti dari dulu mengatakan Yesus itu harus lahir dari suku Yehuda karena dia akan memegang tongkat sebagai raja. Tetapi Al-Quran tidak menginginkan Yesus sebagai raja, ya. Dan menurut Al-Quran Yesus itu bukan raja, makanya mereka membuat satu statement bahwa Isa ibnu Maryam. Kenapa Isa ibnu Maryam? Kenapa tidak dikatakan Yesus anak Daud? Mereka mengatakan Isa ibnu Maryam, Isa adalah anak Maria. Sebenarnya ini juga salah. Memang Yesus keluar dari rahim Maria, tetapi Yesus itu bukan anak Maria. Yesus itu adalah anak Allah. Kenapa? Karena Maria tidak berhubungan seks, ya. Maria itu tiba-tiba perutnya besar, tiba-tiba keluar. Jadi tidak ada unsur sel telurnya Maria, ya. Maria tidak berhubungan karena anak itu kan dilahirkan dari suatu hubungan. Nah, Maria tidak menginginkan apa-apa tiba-tiba hamil, berarti itu bukan anak Maria. Berarti Al-Quran sangat salah mengatakan jika Yesus itu adalah anak Maria, gitu. Jadi kalau saya katakan Al-Quran adalah kerajaan perempuan, yaitu kerajaan yang ditegakkan, yaitu yang bergelar habaib. Kan kita nggak pungkiri bahwa habaib ini adalah dilahirkan dari Muhammad, putrinya yang bernama Fatimah. Karena semua laki-laki Muhammad sudah meninggal, tidak menyisakan keturunan satupun, maka gelar habaib itu diturunkan dari Fatimah, dan itulah yang sekarang bergelar habaib cucu Muhammad. Jadi sangat bertentangan. Alkitab adalah kitab suci yang menghargai garis keturunan laki-laki. Alkitab adalah yang mengakui kepemimpinan seorang laki-laki, tetapi Al-Quran memberikan kepemimpinan agama Islam kepada Fatimah, ya. Karena kenapa anak laki-laki Muhammad semua meninggal? Saya percaya bahwa hal itu
tidak diizinkan oleh Tuhan bahwa Muhammad harus memiliki anak laki-laki dan menurunkan kerajaan laki-laki ya gitu. Jadi melalui video ini sangat jelas bahwa yang satu menegakkan suatu kerajaan perempuan, sampai Yesus pun dikatakan Isa ibnu Maryam, artinya kan mengagung-agungkan seorang perempuan, yaitu seorang Maria, padahal Yesus jelas-jelas ya disebut anak Daud, seorang pemimpin, seorang raja, yaitu seorang laki-laki ya saudara-saudara. Yesus itu bukan anak Maria, Yesus itu juga bukan anak Yusuf, tetapi Tuhan memakai Yusuf untuk menjadi pemimpin di keluarga yang dimana Yesus dilahirkan. Makanya Yesus disebut Yesus berasal dari suku Yehuda. Memang di dalam darah Yesus tidak ada darah Yehuda, karena Tuhan sendiri yang memakai Yehuda. Ingat, Tuhan yang memakai Yehuda untuk kepentingan kerajaannya. Bukan berarti Yesus berasal dari darah Yehuda. Kenapa? Karena Yesus itu suci, Yesus itu Tuhan. Dia lahir juga bukan tanpa ayah dan tanpa ibu. Jadi jelas kekristenan adalah kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang laki-laki, sementara Islam adalah kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang perempuan. Seorang perempuan itu saudara, itu adalah lambang manusia, melambang dari ciptaan. Sementara laki-laki itu adalah lambang Tuhan. Makanya dikatakan di kitab Korintus bahwa laki-laki itu adalah menggambarkan kemuliaan Allah, sementara perempuan adalah menggambarkan kemuliaan seorang laki-laki. Jadi Anda harus tahu, seorang laki-laki itu adalah gambaran dari Tuhan, seorang perempuan itu adalah gambaran dari jemaat. Nah, Islam adalah ajaran yang dipimpin oleh jemaatnya, yaitu seorang perempuan, karena semua anak laki-laki Muhammad meninggal. Jadi saya rasa para pemirsa harus mengetahui bahwa ada perbandingan besar di dua agama ini, yaitu yang satu dipimpin oleh laki-laki, yang satu dipimpin oleh perempuan, yaitu Fatimah anaknya Muhammad. Oke saudara-saudara, shalom, Tuhan berkati, God bless you.